Saya coba mengutip dari pesan Ibu Haji, jangan lebih dari 20 menit. Siap Haji. Ada dua perintah Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya untuk kita juga. Apa dua perintah itu? Di dalam surat Al-An'am ayat 106 sampai 107, 106 dan 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbika la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin. Walau sya'allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza wa ma anta 'alaihim biwakil. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang pertama, dan kita harus mengikuti itu. Ittabi' ma uhiya ilaik. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Sami'na wa ta'na kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarkan, taati. Sami'na wa ta'na. Ini perintah Allah kepada Muhammad untuk kita juga. Apapun yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya, kita harus tunduk patuh. Allah perintahkan salat, lakukan salat. Allah perintahkan zakat, lakukan zakat. Allah perintahkan puasa, puasa. Jangan protes. Allah perintahkan sholat, sholat itu baru sami'na wa ta'na. Sholat kalau lagi susah, giliran lagi senang banyak duit, males-malesan sholat. Allah perintahkan zikir sebanyak-banyaknya, zikir sebanyak-banyaknya kalau lagi susah, ekonomi lagi sulit. Giliran Allah kasih ekonomi yang mudah, banyak, zikirnya tadinya banyak, sehari 10.000, sehari 1.000. Rezekinya ke Allah moncer, zikirnya sedikit, berkurang. Bisa kan? Jangan seperti itu. Ittabi ma uhiya ilaik. Ikuti apa yang Allah wahyukan kepada wahai Muhammad. Yang kedua, perintah Allah Subhanahu wa taala, wa a'rid 'anil musyrikin. Berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Diajak nggak mau, sudah. Allah Subhanahu wa taala, sudah, usah dipikiri, udah berpaling saja. Yang penting sudah dinasihati gitu. Allah begitu. Wa'rid 'anil musyrikin. Biarkanlah mereka, maafkanlah mereka, wahai Muhammad, bersabarlah dalam menghadapi mereka kaum musyrikin. Namanya orang musyrik, bantahlah, menentanglah, menghalangilah. Namanya musyrik, tidak percaya sama Allah. Apapun yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bakal percaya. Sudah, yang penting disampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan, tidak boleh memaksa. La ikraha fiddin. Tidak ada itu pemaksa dalam agama Islam. Beda kalau anak masih kecil paksa sholat. Anak kecil kalau tidak terbiasa dari kecil sholat, itu gedenya susah itu sholatnya. Beda kalau ini. Makanya Rasulullah SAW berpesan,
ketika sudah usia balik, perintahkan sholat, tidak mau, jewerlah. Mendidik. Kenapa? Anak itu. Coba lihat. Rata-rata saya lihat tuh anak SMP, saya kan ngajar SMP, saya tanya, dia rajin sholat duha, sholat jamaah zuhur. Saya tanya, kamu kok rajin sholatnya? Iya Pak, dari SD Pak, saya kalau nggak sholat disapet. Itu kelihatan. Kalau dari kecil kita didik disiplin sholat, insya Allah pas besarnya dengan izin Allah dia menjaga sholatnya itu tanpa disuruh. Yang usah jauh-jauh lah, pohon masih kecil, biar lurus, liatin kalau bengkok lurusin. Mau bengkok lurusin. Nanti kalau udah gede, diri sendiri ke atasnya. Rata-rata itu begitu. Saya dari kecil Pak, dari SD Pak, kelas berapa? Kelas 3 Pak, terus suruh sholat, terus mau sholat, sabut Pak. Bagus manfaat. Kita bukan menyakiti, tapi mendidik. Tapi dalam agama Islam kita menyampaikan saja kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh memaksa. Kamu harus ikutin, enggak boleh. La ikraha fid din. Ya Bang Udin. Ada orang berbuat salah nih Bang Udin. Tugas Bang Udin sampaikan, ingetin. Nggak mau ya sudah. Tugas kita tuntas, selesai. Jangan sampai melihat kemaksiatan misalnya di depan kita nih, kita bisa menasihati, bisa, tapi diem aja, awas. Sampaikan aja, nggak boleh gitu tuh. Dia nggak mau ya sudah, kita kan nyampaikan. Nggak boleh bohong, sampaikan. Dia nggak mau, sudah. Wa a'rid anil musyrikin. Yang kedua kata Allah, udah berpalinglah dari orang yang musyrik. Bersabarlah dalam menghadapi gangguan mereka. Pasti dah diganggu. Orang kalau gak senang sama kita, muslim lah, pasti ada gangguan itu. Resiko hidup memegang Islam. Coba jangan lupa minta sama Allah beri kesabaran. Ya Allah, beri kami kesabaran ya Allah dalam beribadah, dalam menghadapi cobaan. Minta, jangan keinginan aja. Keinginannya banyak, minta sama Allah nggak ada. Gimana itu, timpang namanya. Ya Pak Nasrul, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat selanjutnya sampai Allah berfirman, walau sya'allahu ma asyraku. Dan kalau Allah mengendaki, niscaya mereka tidak menyekutukannya. Allah menenteramkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah menyatakan demikian. Walau sya'allahu ma asyraku. Sudah, enggak usah dipikirin, enggak usah bikin sedih, wahai Muhammad. Allah gitu. Namanya dakwah, mengajak orang kebaikan itu sulit. Ada aja yang menghina lah, melecehkan lah. Sedih, kita bikin sedih kata dia. Allah menyatakan, sudah, berpalinglah dari orang musyrik. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman pun karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ngaji di sini pun Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala mengetuk hati kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, apapun yang kita lakukan,
Apapun yang kita kerjakan, ingat akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas sam'a," sesungguhnya pendengaran. Udah hafal kan nih, populer nih, Bang Udin hafal kayak ini. Hati-hati nih. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran kita. Wal basara, penglihatan kita. Wal fuada, hati kita. Kullu ulaika kana man anhu mas'ula, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jaga pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bang Udin, tubuh kita ada apanya tuh? CCTV. Hati-hati, sekecil apapun tindakan Bang Udin kerekam semua tuh Bang Udin. Sodakoh si sodakoh, tapi fuadanya, kulubnya itu ingin dipuji, ya ada kerekamnya ingin dipuji oleh orang lain. Sodakoh si sodakoh, tapi ingin dilihat oleh orang, ya dapatnya yang lihat orang. CCTV-nya merekamnya begitu, tercatat begitu. Makanya kan hati-hati kalau beramal, jangan sampai, maaf, saya saling ingetin, jangan sampai ibadah kita ahli ibadah, tapi kok nggak ngepek ke hati kita menjadi orang yang harusnya salim, tidak pernah menyakiti orang. Itu karakter ibadah di dalam itu kelihatan. Ucapannya itu adem, nyaman, tidak pernah menyakiti. Makanya hati-hati, kita sholat rajin bisa. Maaf, hati kita kadang menyakiti tetangga, itu harus dikoreksi di ibadahnya. Ada yang salah itu di sholat. Biasanya di sholatnya itu, sholatnya nggak khusyuk, bacanya salah, sholatnya buru-buru, ingin cepat selesai, wudunya nggak sempurna. Awal dari sholat dicek itu. Saya pernah menyampaikan, ada seorang itu datang Yesus masuk, saya kok sulit terus, sudah doa. Apa jawaban Yesus masuk? Coba perbaiki sholatmu, coba perbaiki khusyuknya, bacaannya. Yakinlah kalau sholatnya benar, khusyuk, bacaannya benar. Di saat sholat pikirannya kemana-mana, nggak kemana-mana, insya Allah itu akan ngepek ke kita, hati kita menjadi tenang, tentram. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, lanjut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafizha." Wahai Muhammad, kamu bukan penjaga mereka. Kalau nggak mau sudah. Dan kami tidak menjadikan kamu, wahai Muhammad, pemelihara bagi mereka. Sudah, nggak usah dipikiri. Yang penting menasehati, mengajak, sudah. Wa ma anta alaihim biwakil, dan kamu sekali-kali bukanlah pemelihara bagi mereka. Apa maksudnya? Kamu bukan diserai tugasi untuk memelihara rezeki untuk mereka. Udah. Sehingga Allah tutup, inna alaika illal balagh. Kewajibanmu, wahai Muhammad, tidak lain adalah balagh, menyampaikan saja, menyampaikan. Sehingga dalam surat Al-Ghasyiyah 21 sampai 22,
mengingatkan. Fazakir innama anta muzakkir. Berilah peringatan karena sesungguhnya kamu hanya orang yang memberi peringatan. Fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Allah menyatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 40, fa innama 'alaika wahai Muhammad. Kamu tuh hanya al-balagh, menyampaikan saja. Wa 'alainal hisab, kamilah yang menghisab amalan mereka. Kewajiban kita Bang menyampaikan sudah. Kalau nggak mau ya sudah, nggak usah dipikirin, nggak usah pikirin. Tapi kalau zuriyah kita diusahakan dari kecil disiplinkan untuk sholat, kalau perlu ada pemaksaan dikit lah, biar terbentuk karakternya nanti di waktu dewasanya itu. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, terakhir Allah berpesan dalam surat Al-Mujadalah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza tanajaitum fala tatanajau bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasul. Allah berpesan, jangan sekali-kali kita berbisik-bisikan secara rahasia. Apa? Bil ismi, dosa, wal udwan, permusuhan, menjadikan orang saling bermusuh-musuhan, benci-bencian, wa maksiatir rasul, dan maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan wa tanajau bil birri wat taqwa. Kalau bisa bisik-bisik, sepakat, omongan rahasia apa? Bil birri, kebaikan, wat taqwa, ketakwaan. Pokoknya jangan sampai hati kita itu ada niat apa bahasanya, nyakiti orang, jahatin orang. Jangan. Jaga mulut kita, hati kita ya. Apalagi menzalimi orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Mujadalah ayat 10, innaman najwa minasyaiton. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua bisikan yang mengarah kepada kemaksiatan, ingat ini Bang Udin, minasyaiton, dari setan. Adu domba biar orang berantem itu dari setan itu. Awas, hati-hati itu. Bikin orang benci sama orang, itu setan itu. Cepat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Cepet tuh ngucapin itu tuh. Saya coba mengutip dari pesan Pak Haji, jangan lebih dari 20 menit. Siap Haji. Ada dua perintah Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya untuk kita juga. Apa dua perintah itu? Di dalam surat Al-An'am ayat 106 sampai 107. 106 dan 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi' ma ukhiya ilaika mir rabbika la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin walau sya'allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza wa ma anta 'alaihim biwakil. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang pertama, kita harus mengikuti itu. Ittabi ma ukhiya ilaik. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Sami'na wa ta'na, kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala.
dengarkan, taati. Sami'na wa ta'na. Perintah Allah.